Baik, sekarang kita coba bahas nomor 3. Nomor 3 seperti biasa, saya akan bahas soal yang 3.1 saja, untuk yang 3.2 sebagai latihan ya. Baik, sekarang kita lihat soalnya. Dengan indikator yang ada adalah seperti ini, maka soalnya, tipe contoh soalnya adalah seperti contoh soal nomor 3.1 dan 3.2. Sekarang kita lihat. Diketahui polinom Px memenuhi jika dibagi X-1 sisa 5, ketika dibagi X plus 2 sisa min 1, dan yang ditanya adalah ketika Px dibagi oleh X-1 dan X plus 2 itu berapa sisanya. Nah, karena berhubung di sini adalah pembaginya berbentuk kuadrat, berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, itu ya, maka teorema sisa yang kita pakai adalah teorema sisa 3 nantinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu gini. Kita jawab. Oke. Kita jawab pakai dua cara ya. Cara pertama, saya akan pakai eliminasi substitusi. Ya, cara pertama. Baik, sekarang lihat. Ketika PX-nya dibagi oleh X plus 1, X plus 2, dan X min 1 gitu ya, sama aja. Maka kita perlu mengetahui bahwa pembuat nol dari si pembaginya ini. Gitu ya. Berarti nanti kita punya P1 dan kita punya P minus 2. Dan ini harus kita cari nilainya siapa. Dan kalau seandainya kita tahu bahwa di teorema sisa 3, kalau pembaginya bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, maka sisanya itu adalah bentuk derajatnya pasti satu kurangnya dari si pembagi. Berarti nanti sisanya itu adalah AX tambah B. Derajatnya adalah derajat 1 gitu ya. Karena harus satu kurangnya dari si pembagi. Nah, kedua, informasi yang kita butuhkan adalah yang ini, poin yang ini. Oke, itu informasi yang kita butuhkan. Ketika si PX dibagi X min 1, sisa 5. Berarti nanti kita langsung punya P1 sama dengan 5. Ya. Nah, berarti ini juga yang kedua, ketika si PX dibagi 3PX dibagi X plus 2 sisa min 1. Nah, berarti nanti kita punya P minus 2 sama dengan min 1. 1 dan minus 2-nya dari mana? Ini adalah dari pembuat nol dari si pembagi. Nah, karena kita sudah punya dua unsur yang sama, ini, oke, maka kita harus substitusikan nilainya. Kemana? Ke yang ini. Oke, berarti nanti kita punya P1 itu, ya, P1 itu sama dengan A kali 1 tambah B sama dengan 5. Kemudian P minus 2 sama dengan A kali minus 2 tambah B sama dengan min 1. Ya, kita langsung bisa eliminasi saja. Kita bisa langsung eliminasi saja. Kita kurangi, maka B-nya akan habis. Oke, kemudian 1A dikurang minus 2A adalah 3A. Sama dengan 5 kurang min 1 adalah 6. Maka kita dapati A-nya adalah 2. Oke, kemudian kita ambil salah satu persamaan. Kita ambil P1 saja. Oke, P1 yang tadi sama dengan A kali 1 tambah B sama dengan 5, di mana A-nya adalah 2, berarti kan 2 kali 1 tambah B sama dengan 5, maka B-nya adalah 3. Oke, nah sehingga nanti kita punya bentuk sisanya, sehingga sisa bagi PX oleh siapa tadi? X kurang 1 kali X tambah 2 adalah, kan tadi bentuknya adalah X tambah B, itu ya, yang sama dengan, sama dengan 2X tambah 3. Ini adalah sisanya. Itu dengan cara substitusi dan eliminasi. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, cara rumus yang sudah pernah saya buktikan di kelas gitu ya. Nah, cara duanya adalah gini. Cara dua.
Oke, cara 2. Kita lihat cara 2. Yang tadi cara 1 dengan cara substitusi eliminasi. Nah, cara 2 karena hampir sama sebenarnya yang kita butuhkan informasinya adalah ketika si PX itu dimintakan adalah ketika dibagi oleh X min 1 dan X plus 2 gitu kan ya. Berarti kan kita butuhnya adalah P1 dan P minus 2. Sisanya ya ketika di substitusikan pembuat 0 dari si X min 1 dan ketika kita substitusikan pembuat 0 dari X plus 2 di sini. Nah, di soal itu dikatakan bahwa ketika PX dibagi, ini saya tulis dulu ulang ya, dibagi X min 1, itu kan sisanya 5. Sehingga nanti kita punya P1 itu sama dengan 5. Dan ini sesuai dengan yang sebelumnya yang ini. Nah, oke. Kita dapat 1 poin. Kedua, ketika si PX-nya dibagi oleh X plus 2, itu sisa berapa? Sisanya adalah berapa tadi? Sisanya adalah min 1. Sisa adalah minus 1. Berarti nanti kita punya P minus 2 sama dengan min 1. Dan itu juga sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, sehingga nanti yang kita pakai dan kita gunakan adalah yang ini saja. Oke, informasi yang ini. Nah, berarti nanti penyelesaiannya adalah karena bentuk pembaginya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C yang tadi, maka sisanya di sini berbentuk apa? AX tambah B, karena derajat sisa itu harus 1 kurangnya dari si pembagi gitu ya. Sehingga nanti kita cari langsung nilai A-nya. A-nya bisa kita dapati, kita tulis dulu deh, kita satukan dulu yang ini. Kita satukan dulu P1 sama dengan 5 dan P minus 2 sama dengan min 1. Ya. Nah, untuk mencari nilai A-nya langsung, kita bisa langsung gini. Untuk mencari nilai A-nya langsung adalah sisa pembagi pertama, berarti kan 5, dikurang sisa pembagi kedua, yaitu min 1, yang dibagi dengan pembuat 0 dari masing-masing nilainya, itu 1 dikurang minus 2. Yang mana kita dapat adalah 6 dibagi 3, hasilnya berarti A sama dengan 2. Nah, seperti itu, langsung dapat. Yang kedua, nilai B. Nilai B itu adalah kita kalikan silang, yaitu 1, ya, pembuat 0 sisa pertama kali dengan sisa kedua, berarti 1 kali min 1, dikurangi 5 kali minus 2. 5 kali minus 2. Per, masih sama, 1 dikurangi minus 2. Sama dengan, berapa ini? Min 1 tambah 10 per 3. Sama dengan 9 per 3, di mana B-nya berarti adalah sama dengan 3. Oke. Nah, sehingga nanti sisanya kita dapati, sehingga sisanya adalah apa? AX tambah B kan, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Nah, hasil yang sama kita dapati dengan cara 1 atau dengan cara 2. Jadi disilahkan mau pakai cara 1 boleh, mau pakai cara kedua juga dibolehkan. Seperti itu ya. Baik, itu mungkin untuk pembahasan nomor 3.1 di kisi-kisi indikator yang ketiga. Untuk nomor 3.2 disilahkan untuk pelatihan. Oke, terima kasih.